pengajian kita yang pertama ya di pesantren virtual. Kita akan mengkaji insya Allah mengenai fikih keseharian. Jadi fikih keseharian ini atau bisa juga disebut dengan al-fiqhul manhaji. Fikih manhaji karena apa? Karena perspektif yang atau cara belajar yang kita pelajari nanti tidak tidak melulu berupa satu hukum yang kita kaji, tetapi juga kita kadang-kadang kita harus merefer ataupun merujuk kepada dalil-dalil yang ada. Supaya apa? Supaya menjadi wawasan. Sebetulnya tradisi pesantren itu tidak banyak membahas mengenai dalil ya. Tradisi pesantren itu tidak banyak membahas mengenai dalil, tetapi lebih kepada hukum-hukum yang praktis. Jadi hukum dilaksanakan begitu. Tapi nanti kita kajian kita ini pendekatan fikih manhaji. Fikih manhaji itu bagaimana ya tadi itu? Fikih manhaji itu bagaimana fikih itu, lalu bagaimana landasan-landasan ataupun argumen-argumen yang ada pada fikih itu. Sehingga bisa dikatakan bahwa al-fiqhul manhaji ini adalah fikih yang disertai dengan kajian usul fikih. Hanya manhaj itu artinya kan usul fikih. Manhaj itu artinya usul. Jadi itu yang bisa kita laksanakan. Oke. Baik, yang untuk pertama kali sebagai pengantar ini akan kita bahas mengenai jenis-jenis hukum. Jenis-jenis hukum yang ada dalam fikih itu apa saja. Jadi sebelum kita melangkah untuk mengetahui hukum-hukum itu, ada baiknya kita mengetahui apa itu hukum-hukum yang ada dalam fikih. Jadi hukum Islam biasanya itu dibagi menjadi beberapa hukum, yaitu ada wajib, lalu ada haram, ada sunnah, ada makruh, lalu ada mubah. Nah, kemudian juga ada yang namanya sahih dan batal. Ini termasuk hukum yang perlu kita pelajari, itu adalah sahih dan batal. Nah, apa itu hukum-hukum yang disebut dengan hukum wajib? Ya, hukum wajib itu adalah para ulama mendefinisikan bahwa hukum wajib itu kalau kita laksanakan itu mendapatkan pahala. Tetapi kalau kita tinggalkan itu bisa mendapatkan dosa. Nanti dosa ini bisa ditafsir lagi. Jadi supaya lebih jelas itu contohnya adalah orang sholat fardu ya. Sholat fardu itu hukumnya wajib. Jadi sholat fardu itu hukumnya wajib. Bila dia melaksanakan sholat fardu, maka dia mendapatkan pahala. Nah, ini beda dengan kewajiban yang ada dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalau kita punya kewajiban sehari-hari itu kan, kalau kita laksanakan, gugurlah kewajiban, gitu ya. Tetapi dalam agama, ya gugur kewajiban, tetapi juga dapat pahala. Itu dalam agama. Sholat itu wajib dilaksanakan, dan kalau kita melaksanakannya mendapatkan pahala. Kalau kita meninggalkannya, itu kita mendapatkan dosa. Dosa itu bagaimana? Dosa itu nanti diancam hukuman di akhirat. Itu dosa. Bahkan ada beberapa dosa yang bisa juga dia diancam hukuman di dunia.
Jadi orang tidak sholat, itu bisa juga dia tidak melaksanakan, bisa dihukum. Jadi dia tidak sholat terus terang-terangan. Menunjukkan kepada publik bahwa saya tidak mau sholat dan menganggap sholat itu tidak wajib. Nah ini bisa dihukum. Bahkan beberapa kitab fikih mengatakan boleh orang itu ditakzir, dihukum gara-gara dia tidak melaksanakan kewajiban. Itu wajib ya. Jadi wajib itu kalau kita laksanakan mendapatkan pahala, tetapi kalau kita tinggalkan kita mendapatkan dosa. Itu wajib. Lalu ada lagi selain wajib adalah sunnah. Ya, tahap kedua daripada hukum itu sunnah. Sunnah itu bagaimana? Sunnah itu kalau kita laksanakan mendapatkan pahala, tetapi kalau tidak kita laksanakan itu tidak dosa. Jadi sunnah itu melaksanakannya mendapatkan pahala, ketika kita meninggalkan itu tidak dosa. Ya apa namanya, itu hukum yang kedua. Nah lantas bagaimana, dari mana sih para ulama itu tahu bahwa ini wajib, ini ada sunnah? Dari istiqra. Jadi beberapa amalan-amalan yang dijalankan oleh Rasulullah itu dilihat. Oh ternyata kok ada amalan yang kalau ditinggalkan itu ada ancaman dari Rasulullah. Orang yang meninggalkan sholat itu masuk neraka. Wailul lil musallin. Bahkan tidak hanya tidak sholat, alladzina hum an sholatihim sahun. Orang akan masuk neraka gara-gara dia lupa sholat. Nah, ini kan jelas bahwa ada ancaman. Diperintah berarti ya. Ya ayyuhalladzina amanu aqimus shalah wa atuz zakah. Wahai orang-orang yang beriman, sholatlah dan tunaikanlah zakat. Ada perintah. Tetapi ketika dia itu lalai, ada ancaman. Nah, ini berarti sangat kuat perintahnya. Maka lalu para ulama mencetuskan bahwa hukum itu hukum wajib. Hukum wajib. Lalu yang kedua adalah sunnah. Bagaimana mereka mengetahui sunnah? Ada perintah, tetapi kalau orang tidak melaksanakannya itu tidak diancam. Ini seperti Rasulullah pernah menyuruh bahwa mengatakan bersabda bahwa laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwaki inda kulli sholatin. Kalau saya tidak khawatir memberatkan umatku, niscaya aku akan perintahkan dia untuk bersiwakan, gosok gigi setiap kali sholat. Nah itu Rasulullah yang mengatakan, andaikan aku tidak khawatir memberatkan. Ini berarti kan kalau dilaksanakan berat setiap hari, tetapi andaikan orang tidak melaksanakannya, itu tidak apa-apa. Nah dari beberapa hadis ini akhirnya ulama mengkategorikan, oh berarti ini ada perintah tapi hanya anjuran. Anjuran lalu itulah yang disebut dengan sunnah. Ada yang mengatakan mustahab. Mustahab juga sunnah. Ada yang mengatakan mandub. Mandub juga artinya sunnah. Nanti kalau Anda baca kitab ada mustahab yundabu, itu artinya disunahkan. Begitu juga tadi wajib itu juga kadang-kadang disebut fardu, yufradu. Jadi wajib. Wajib dilaksanakan yufradu. Atau yajibu. Atau muhattam itu juga artinya wajib. Hatmun itu juga wajib. Nah wajib itu ada dua. Ada wajib yang ain, fardu ain. Wajib aini, ada wajib yang kifayah. Wajib aini itu harus dilaksanakan semua individu. Sholat itu semua harus melaksanakan. Jadi semua orang harus melaksanakan secara individu. Itu wajib aini. Kalau dia tidak melaksanakan, dia dosa. Karena wajibnya kepada individu, masing-masing orang. Ada namanya kifayah. Fardu kifayah itu
juga wajib dilaksanakan. Tetapi kalau sudah ada yang melaksanakan, itu gugur kewajiban. Jadi kewajiban ini secara kolektif, diwajibkan kepada semuanya. Tetapi kalau sudah ada yang melaksanakan, menjadi sunnah. Itu namanya apa? Wajib kifayah. Contohnya apa? Sholat jenazah. Sholat jenazah itu wajib semuanya melaksanakan. Tetapi kalau sudah ada yang melaksanakan sholat itu, yang lainnya menjadi sunnah. Itu hukum yang kedua. Lalu hukum yang ketiga adalah haram. Haram itu kebalikan daripada wajib. Ataupun ya, atau mamnu atau haram. Itu kalau dilaksanakan dosa dan ada ancamannya. Tetapi kalau ditinggalkan itu mendapatkan apa namanya? Pahala. Jadi itu haram. Ya bagaimana kok meninggalkan bisa mendapatkan pahala? Kalau ada niat, ya dia ada niat. Artinya ada kesempatan tapi dia tidak melaksanakannya, itu artinya meninggalkan. Tapi kalau dia sama sekali tidak ada niat, tidak ada kesempatan, ya bukan meninggalkan. Contohnya begini, mencuri itu haram. Jadi orang meninggalkan mencuri itu haram. Berarti kita tiap hari kan tidak ada yang mencuri. Apakah seperti itu? Tidak. Jadi kalau Anda ada kesempatan untuk mencuri, atau sudah ada niat untuk mencuri, lalu Anda tinggalkan itu, nah itu dapat pahala. Tetapi kalau hasilnya tidak melaksanakan, ya nggak apa-apa. Tidak zina juga begitu. Artinya bukan berarti semua orang kan ada yang tidak zina, berarti dia tidak mendapatkan bagaimana dia meninggalkan itu mendapatkan pahala. Ya dia ketika dia akan berzina, ada kesempatan untuk melakukan zina, lalu dia tidak melakukan itu, nah itu yang dapat pahala. Jadi orang seperti ini dapat pahala. Itu yang namanya meninggalkan dapat pahala. Jadi ada kesempatan atau sudah ada niat untuk melaksanakan lalu ditinggalkannya. Atau juga dia sudah terlanjur melaksanakan tapi segera meninggalkan. Jadi sudah terlanjur melaksanakan baik karena tidak tahu atau karena mungkin sengaja tapi kemudian dia sadar lalu dia tinggalkan. Itu juga bisa mendapatkan pahala. Nah, kemudian ketika dia terus melaksanakan, dia diancam dengan dosa. Dan ada beberapa dosa ini yang mengintip dia. Jadi dosa itu apa? Dosa itu nanti diancam dengan hukuman di akhirat dan hukuman di dunia. Dosa ini ada beberapa tingkatan. Ada namanya kabair. Kabair itu dosa besar. Jadi dosa besar itu ciri-cirinya itu diancam dengan hukuman di dunia. Itu kabair. Contohnya apa? Contohnya orang mencuri itu kan diancam dengan hukuman potong tangan. Orang membunuh dibunuh. Orang berzina dicambuk. Ada orang minum dicambuk juga. Nah, itu ada hukuman di dunia ini. Biasanya dosa yang seperti ini dosa besar. Syirik. Syirik itu bisa dibunuh. Karena dia dianggap murtad. Nah, ancaman dosa yang seperti ini dosa besar. Kabair. Kabair itu kadang-kadang juga ada kafarohnya. Jadi dosa yang berikutnya itu dosa yang ada kifarat tebusannya. Ini contohnya apa? Ini agak besar. Dosa yang biasa itu ada kifaratnya seperti orang berjanji atau bersumpah tapi dia berbohong. Ini namanya ada kafarohnya. Orang bersumpah lalu bohong. Nazar lalu dia tidak melaksanakan. Lalu ada sogoir. Sogoir itu dosa kecil. Yang kerasane wong, melihat dengan pandangan mata yang dilarang. Ini sogoir. Jadi dosa-dosa kecil. Dosa-dosa kecil ini kalau besar bisa menjadi, kalau banyak bisa menjadi besar. Nah, dosa-dosa kecil ini cukup istighfar. Sebagian ulama mengatakan bahwa untuk menghilangkan dosa kecil ini cukup dengan wudhu. Jadi kalau sering ngerasain uang ya wudhu aja. Itu bisa namanya dosa apa?
dosa kecil. Ini semua amalan yang diancam dengan dosa atau ancaman-ancaman hukuman itu bila dia melaksanakan itu namanya haram. Lalu di bawah haram ada namanya makruh. Makruh itu kalau ditinggalkan dapat pahala. Tetapi kalau dia dilaksanakan tidak dosa. Ini makruh. Jadi kalau Anda meninggalkan makruh itu dapat pahala. Tapi kalau Anda itu melaksanakannya tidak dosa, tapi kurang bagus. Contohnya begini. Contohnya yang dalam fikih ada itu ya. Orang sholat menahan perutnya, menahan ingin buang air ya. Ingin buang air atau ingin buang angin, lalu dia sholat. Ini menurut para ulama hukumnya makruh. Karena apa? Karena mengganggu kekhusyuan. Jadi kalau Anda mau sholat, kok perutnya ada rasa-rasa tidak enak, ya sebaiknya segera dibebaskan dulu. Baru Anda dapat pahala seperti ini. Tetapi kalau Anda laksanakan tetap sholat dalam keadaan menahan angin misalkan, itu nggak dosa, tapi kurang baik tadi. Nggak dosa, makruh. Makanya makruh artinya kan dibenci. Bahkan sebagian ulama ada yang mengatakan makruh itu kadang-kadang bisa mencapai kepada titik hampir haram. Hampir haram itu namanya makruh tanzih. Makruh yang hampir haram. Itu dilarang oleh agama. Apa namanya itu? Seperti contohnya lagi yang sering dibahas oleh para ulama termasuk makruh itu rokok. Merokok itu juga makruh. Jadi kalau Anda bisa tidak merokok ya dapat pahala meninggalkan. Tapi bukan berarti yang dapat pahala itu orang-orang yang tidak pernah merokok, enggak. Dia sudah merokok atau selalu ditinggalkan, nah itu dapat pahala. Tapi kalau dia melaksanakan tetap merokok, nah makruh. Dia itu tercela secara etika tercela. Lalu ada namanya mubah. Jadi antara yang satu sisi kanan itu wajib dan sunnah, sisi kiri itu makruh dan haram dan makruh, lalu yang tengah itu mubah. Mubah itu artinya halal. Jadi mubah halal itu artinya boleh dilaksanakan, boleh tidak, terserah Anda. Jadi tidak ada hukum di sana. Boleh Anda melaksanakan. Nah, contohnya misalkan orang makan, minum, berdiri, duduk, berjalan, itu semuanya mubah. Jadi boleh dilaksanakan, boleh tidak. Kadang-kadang mubah ini bisa menjerumuskan kepada perkara yang haram dan bisa menjerumuskan kepada perkara yang halal. Jadi tindakan mubah ini belum tentu murni mubah. Gitu. Jadi bisa juga bahkan kadang-kadang juga makruh. Contohnya apa? Contohnya mubah yang bisa menjerumuskan kepada makruh. Anda makan sambil jalan. Itu kan boleh aja makan. Tidak ada larangan, tapi bisa mencapai kepada tingkat kemakruhan ketika ada kondisi-kondisi tertentu. Nah, itu namanya mubah yang menjerumuskan kepada hukum lain. Itu namanya mubah. Lalu termasuk hukum yang ada dalam fikih itu juga apa yang disebut dengan sah, sahih atau sihah. Sah ini juga termasuk hukum yang sering dibahas dalam fikih. Jadi sah ini bukan kaitannya dengan halal, haram, dan halal, tapi apakah sholat Anda atau perdagangan Anda itu sah? Sholat, misalkan. Apakah sholat Anda itu sah atau tidak? Kebalikan daripada sah itu batal. Jadi apakah sholat kalau tanpa wudhu sah? Batal. Kalau dengan wudhu sah. Makanya kalau ada orang sholat tanpa wudhu, ya dia batal hukumnya. Sholatnya batal. Tidak diterima oleh Allah. Batal itu artinya belum menggugurkan kewajiban. Berarti dia belum sholat. Harus mengulangi lagi. Walaupun dia sudah melaksanakan. Dia sudah melaksanakan sholat, tetapi ternyata dia tidak wudhu. Nah, sholatnya itu tidak sah. Jadi belum menggugurkan kewajiban. Dia harus melaksanakan lagi sampai sah. Batal. Ya, jadi itu batal.
Jadi juga belum tentu tindakan itu haram, belum tentu juga. Kadang-kadang dia halal tapi apa namanya? Tapi batal karena ya, berkaitan dengan hal yang dilarang. Jadi itu seperti itu. Contohnya sholat sambil makan, sholat apa namanya bergerak dengan gerakan-gerakan yang melebihi 3 kali, 2 kali berturut-turut, itu batal. Jadi sholat belum mencapai waktunya itu juga tidak sah, sah dan batal. Itu hukum-hukum penting yang ada dalam agama yang nanti akan kita kaitkan, kita kaji dalam kajian fikih kita. Belum tentu perkara yang haram itu juga menjadikan perkara itu sah atau batal, belum tentu. Jadi kadang-kadang ada perkara itu apa namanya haram, tetapi pelaksanaan kita itu apa namanya supaya pelaksanaan ibadahnya itu sah. Jadi itu beberapa hukum penting yang akan kita pakai terus selama mempelajari fikih keseharian atau fikih manhaj tadi. Apakah ini haram? Apakah ini halal? Apakah ini wajib? Apakah ini sunnah? Apakah ini haram atau makruh? Apakah ini sah? Apakah ini batal? Nanti juga ada beberapa hukum-hukum yang mirip-mirip juga. Contohnya apa? Misalkan ada namanya hukum khilaful aula. Khilaful aula ini hukum yang itu adalah pencabangan dari makruh. Khilaful aula itu artinya tidak utama. Hukum itu tidak utama. Ini bagian daripada makruh. Contohnya apa? Contohnya ada orang jamaah pada sholat-sholat yang tidak dianjurkan jamaah. Contohnya sholat duha jamaah. Apakah itu sholatnya sah? Para ulama mengatakan sah, tapi juga tidak makruh. Jadi, tapi itu khilaful aula. Khilaful aula itu artinya tidak ada anjuran, tidak ada landasan yang kuat yang bisa dijadikan landasan apakah itu boleh atau tidak. Tidak pernah Nabi itu melaksanakan sholat duha berjamaah. Nggak ada riwayat. Nah, tapi dilaksanakan. Tetapi kalau kita mengatakan batal, wong jamaah itu ya umumnya dianjurkan. Makanya akhirnya para ulama mengatakan khilaful aula. Tidak utama, khilaf artinya itu bertentangan, al aula itu yang lebih utama. Khilaful aula. Apa namanya? Nah, nanti juga ada namanya beberapa hukum qadha, i'adah. Qadha itu menjalankan ibadah di dalam waktunya. Ada i'adah. Qadha itu menjalankan ibadah di luar waktunya. Jadi menjalankan ibadah di luar waktunya. Ada namanya i'adah. I'adah itu mengulangi ibadah yang sama sudah dilaksanakan tapi di dalam waktunya. Sholat 2 kali. Yang pertama batal, terus dia sholat lagi. Yang kedua itu namanya i'adah. Ini juga bagian daripada hukum. Nah, saya kira itu pengantar hari ini. Ya, kita mempelajari mengenai apa itu hukum-hukum Islam dulu. Nah, nanti berikutnya kita akan mempelajari. Makanya nanti ada namanya syarat, ada namanya sebab. Nanti juga itu bagian daripada hukum-hukum ini. Misalkan syarat wudu. Ada syurutul wudu, ada arkanul wudu, ada mubtilatul wudu, ya, perkara yang membatalkan. Ada syaratnya, ada furudul kewajiban wudu, berarti kan furud tadi kan kita bahas. Kewajiban wudu dan lain-lain. Itu hukum-hukum yang penting untuk kita ketahui. Saya kira itu saja hari ini kajian kita. Nanti insya Allah berikutnya kita akan langsung masuk kepada al-fiqhul manhaji, yaitu pakai mulai dari bagaimana itu air, konsep airnya, bagaimana itu mengenali air suci dan lain sebagainya, sampai pelaksanaan sholat sambil kita tengok-tengok hadis dan dalil-dalilnya. Kalau ada yang tanya silakan sebelum kita tutup.
Boleh ditulis, boleh disampaikan juga pertanyaannya. Ada yang tanya tuh, siapa? Silakan. Dibuka saja, Mbak.